Halo, perkenalkan nama saya Anggun Sinaga. Saya dari kelas 10 MIPA 3 SMA Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perizinan usaha. Nah, yang pertama adalah SIUP atau Surat Izin Perusahaan Perdagangan. SIUP adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Manfaat SIUP adalah sebagai bukti legal berjalannya sebuah usaha perdagangan. Bagi sebuah usaha SIUP adalah dokumen yang juga bisa meningkatkan kredibilitas. Nah, yang kedua adalah SITU atau Surat Izin Tempat Usaha. SITU adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu badan hukum yang berlokasi di tempat usaha. Surat ini berfungsi sebagai izin tertulis yang diberikan badan hukum setempat untuk menyatakan pendirian usaha terkait telah disetujui. Nah, yang ketiga adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Keempat adalah NRP atau nomor registrasi pokok. NRP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Kelima, NRB atau nomor rekening bank. NRB adalah membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang keenam adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besaran dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan untuk mengambil proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. 7. Izin prinsip adalah yang utama diurus pertama kali. Surat izin prinsip merupakan surat izin atau pengakuan dari pemerintah yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis ketika memulai usaha. Surat izin prinsip berguna sebagai dokumen yang telah dilakukan oleh pemerintah di lokasi tersebut. Kedelapan, izin penggunaan tanah. Izin penggunaan tanah adalah suatu perizinan untuk merubah status tanah dan tanah sawah atau tegal menjadi telah pekarangan yang bertujuan untuk rumah tinggal. Tujuannya adalah sebagai memudahkan pemerintah setempat untuk mengolah tata ruang kota dan sebagai tanda bukti perizinan yang sah dan legal bagi pemohon. Yang kesembilan, IMB atau izin mendirikan bangunan. IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang memberikan pada daerah kepada pemilik berguna untuk membangun yang baru, mengubah, mengurangi bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Dan yang ke-10 adalah akta pendirian perusahaan dari notaris. Akta pendirian dari perusahaan notaris adalah dokumen yang disahkan oleh notaris untuk mendirikan sebuah perusahaan bentuk badan usaha yang menggunakan dokumen, antara lain izin. Sekian dan terima kasih.